Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Langit Elbaf kelabu. Awan hitam menggantung rendah, seakan menandakan bahwa badai besar akan segera datang. Bukan badai hujan, melainkan badai takdir. Pertempuran terus berlanjut, dan kelanjutan kisah ini membuka babak baru yang lebih mencekam daripada sebelumnya. Cerita dimulai dari para pahlawan kita, Franky, Ripley, Bonnie, Dory, dan Brogy. Mereka berdiri di atas hamparan reruntuhan dengan tubuh penuh luka, setelah berhasil menghancurkan kawanan monster mimpi buruk yang entah dari mana datangnya. Namun, tidak ada waktu untuk bernapas lega. Bahaya yang lebih besar menanti mereka. Setelah menyelesaikan pertempuran pertama itu, mereka segera melangkah menuju sekolah Walrus, lokasi yang kini berubah menjadi medan perang yang mengerikan. Di sanalah mereka bertemu dengan sosok yang dikenal sebagai Gillingham, seorang kesatria suci. Salah satu pasukan elit dunia baru yang memiliki kemampuan regenerasi nyaris sempurna. Tubuhnya bagaikan mesin perang yang tak bisa dihentikan, terus-menerus memperbaiki setiap kerusakan yang ia terima dalam waktu yang hampir instan. Franky dan yang lainnya kebingungan. Semua serangan mereka tidak membuahkan hasil. Gillingham terus berdiri, tersenyum dingin, tak tergoyahkan. Saat harapan mulai memudar, Bonnie teringat satu momen penting. Ia pernah bersama Luffy dan Sanji saat menghadapi Gorosei Mars di Pulau Egghead. Kala itu, mereka juga tak tahu bagaimana cara menghentikan regenerasi Mars. Maka satu-satunya jalan adalah menghentikan regenerasinya secara paksa, dengan menghempaskannya sejauh mungkin dari arena pertarungan. Bonnie menceritakan pengalamannya itu pada Franky dan tim. Harapan baru pun muncul. Ia segera menggunakan teknik Distorted Future, berubah menjadi sosok Nika, ikon harapan umat manusia. Tapi hasilnya tidak seperti yang ia bayangkan. Wujud Nika milik Bonnie jauh lebih lemah daripada milik Luffy. Ia mencoba dengan segala tenaga untuk melontarkan Gillingham, tapi kekuatan itu tak cukup. Gillingham nyaris tidak bergeser dari tempatnya. Bonnie kemudian jatuh tersungkur, napasnya terengah. Waktunya dalam wujud Nika telah habis. Kini ia lemah, tak berdaya, dan tak bisa bertarung lagi. Franky, yang melihat Bonnie jatuh, langsung dipenuhi kecemasan. Dengan suara tegas, ia memerintahkan Ripley untuk segera membawa Bonnie menjauh dari arena. Sementara itu, ia, Dory, dan Brogy akan menahan Gillingham semampu mereka. Tapi Gillingham tak ingin melepaskan buruannya begitu saja. Ia menyerbu Ripley yang tengah melarikan diri bersama Bonnie. Namun di saat kritis, Franky melepaskan tembakan Radical Beam ke arah Gillingham dengan kekuatan penuh. Tubuh Gillingham sempat meledak dan tampak remuk, tapi hanya sejenak. Detik berikutnya, dagingnya menyatu kembali, dan ia berdiri tanpa luka. Regenerasi yang menakutkan itu kembali menyelamatkannya. Tanpa pikir panjang, Franky, Dory, dan Brogy melancarkan serangan bersama dari 3 arah. Tapi Gillingham tidak gentar. Ia mengeluarkan kekuatan besar dari lengan kirinya yang tiba-tiba berubah bentuk menjadi senjata mematikan. Dengan sekali hantaman, ketiganya terpental jauh dan jatuh berguling-guling di tanah. Darah mengalir dari tubuh mereka. Namun semangat tempur mereka belum padam. Meski tubuh remuk, mereka tetap berusaha bangkit. Mereka tahu, mundur berarti kehancuran. Sementara itu, Ripley berlari sekuat tenaga sambil menggendong Bonnie. Tapi Gillingham mengejar dengan kecepatan tinggi. Ia meluncur seperti kilat. Saat harapan tampak memudar, sebuah suara keras terdengar dari langit. Tendangan berapi menghantam Gillingham dan membuatnya terpental beberapa meter.
Sanji muncul dari langit dengan mata menyala dan napas membara. Amarahnya memuncak ketika melihat Bonnie hampir dicelakai. Sanji, yang sebelumnya melesat ke langit untuk menyelamatkan kapal awan yang jatuh, kini telah tiba di lokasi pertarungan. Ia tak bisa menahan amarah saat melihat Gillingham menyerang wanita. Tanpa basa-basi, ia langsung masuk ke mode Ifrit Jambe dan meluncurkan hujan tendangan api biru super panas ke tubuh Gillingham. Serangan demi serangan menghujani tubuh sang kesatria suci, menghancurkan tanah di sekitarnya. Tapi seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan, Gillingham kembali berdiri. Seluruh luka telah sembuh seperti tak pernah ada. Sanji mulai sadar, tidak peduli seberapa kuat tendangannya, itu semua akan sia-sia jika tak ada strategi. Ia mengingat kembali kejadian di Pulau Egghead. Ya, saat itu mereka berhasil melontarkan Gorosei Mars dengan kekuatan Luffy yang luar biasa. Tapi, kini Luffy tidak di sini. Ia sadar bahwa dirinya tak bisa mengulang taktik yang sama. Bahkan jika ia berhasil melontarkan Gillingham, itu tak akan cukup jauh dan bisa membahayakan raksasa Elbaf di sekitarnya. Sanji mengambil pendekatan berbeda. Sanji mengambil pendekatan berbeda. Ia berteriak kepada Franky, "Tidak ada kekuatan yang tidak punya kelemahan. Aku akan mencari celahnya." Sambil terus menendang dan mengalihkan perhatian Gillingham, Sanji mengamati gerakan dan pola regenerasi musuhnya. Ia mencoba berpikir seperti seorang ilmuwan, bukan hanya petarung. Ia yakin jika ia cukup cermat, ia akan menemukan titik lemahnya. Di tempat lain, pertempuran tak kalah sengit terjadi di Pulau Hachinosu, markas besar bajak laut Blackbeard. Aliansi tak terduga antara Shanks dan Angkatan Laut mulai mengguncang fondasi dunia bajak laut. Ben Beckman, tangan kanan Shanks, tengah berhadapan dengan Kuzan. Pertarungan dua legenda itu menghasilkan dentuman demi dentuman yang memecahkan udara. Ben berhasil menembakkan peluru ke bahu Kuzan, tapi es membekukan luka itu seketika. Mereka kembali saling menyerang dengan kekuatan penuh. Tak jauh dari sana, Yasop dan Van Augur terlibat duel tembak yang hampir seperti tarian maut. Keduanya adalah penembak jitu dengan akurasi yang luar biasa. Yasop, berkat penguasaan Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi, mampu menghindari semua peluru Van Augur. Tapi Van Augur punya keuntungan, buah iblis Wapu-Wapu no Mi yang memungkinkannya berteleportasi. Duel ini menjadi adu strategi dan stamina. Yasop tahu kekuatan buah teleportasi itu sangat menguras tenaga. Ia hanya perlu bertahan sampai stamina Van Augur habis. Kembali ke pertarungan puncak, Shanks berhasil menusuk jantung Blackbeard. Namun, alih-alih mati, Blackbeard hanya tertawa dan membalas dengan pukulan gura-gura yang mengguncang bumi. Shanks masih berdiri berkat haki tingkat dewa. Tapi rahasia Blackbeard terungkap. Ia memiliki 3 jantung. Masing-masing jantung bisa menyimpan 1 buah iblis. Kini ia sudah memiliki 2, Yami Yami no Mi dan Gura-Gura no Mi. 1 jantung lagi masih menjadi misteri, entah sudah terisi atau belum. Sementara itu, Lilith, salah satu Vegapunk, diam-diam kembali ke kapal Tosansani untuk mengambil senjata. Namun, di sana ia bertemu dengan sosok misterius yang belum diketahui identitasnya. Ia tahu waktunya sedikit dan jika tidak segera mengambil senjata, ia akan menjadi beban dalam pertempuran besar ini. Zoro, yang terpisah dari kru, akhirnya bertemu kembali dengan Sommers, musuh kuat yang kini ingin menghancurkan perpustakaan burung hantu, tempat yang menyimpan rahasia abad kekosongan. Pertemuan itu memicu duel kembali. Tapi kali ini Zoro tak main-main. Ia bersiap menggunakan teknik baru yang katanya lebih kuat dari Ashura dan King of Hell. Aura liar dan membara terpancar dari tubuhnya. Sommers yang merasa terancam menciptakan ladang tanaman berduri sebagai pertahanan terakhirnya. Pertempuran besar, rahasia yang mulai terkuak, dan taruhannya bukan lagi hanya soal hidup dan mati, tapi soal sejarah, masa depan, dan kebebasan dunia. Semuanya bertarung di tempat masing-masing, dengan kekuatan dan tekad yang melampaui batas manusia biasa. Chapter ini menjadi titik balik besar dalam kisah One Piece, dan semuanya baru saja dimulai. Van Augur,
sang Algojo dimensi, saat teleportasi menjadi senjata paling mematikan. Dalam semesta One Piece yang penuh dengan legenda, Van Augur bukanlah sekadar penembak jitu biasa. Ia adalah supersonic sniper dari bajak laut Blackbeard, seorang tokoh yang kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Ketika pertempuran mengguncang dunia, seperti yang terjadi di Elbaf dan Hachinosu, nama Van Augur muncul sebagai kekuatan yang diam namun mematikan. Seorang pengintai sekaligus Algojo dari bayang-bayang yang sanggup mengubah jalannya peperangan hanya dengan satu peluru. Sebagai salah satu dari 10 kapten Titanic dan pemimpin kapal ketiga bajak laut Blackbeard, Van Augur telah menunjukkan kapasitas yang jauh melampaui seorang penembak jitu pada umumnya. Senjata andalannya, Senriku, sebuah senapan laras panjang yang memungkinkan serangan dari jarak yang mustahil dibayangkan, adalah simbol dari kemampuannya yang luar biasa. Kita telah melihat bagaimana ia menembak jatuh seekor burung dari ketinggian yang bahkan tak terlihat oleh mata telanjang, membuat para karakter seperti Nami sendiri tidak percaya bahwa ada manusia yang sanggup melakukannya. Tapi Van Augur bukan manusia biasa, ia adalah senjata hidup. Keahlian menembaknya bahkan lebih dari sekadar ketepatan. Dalam pertarungan melawan anggota revolusioner, Van Augur terbukti mampu menembus peluru lawan, menghancurkan senjata mereka, dan bergerak sambil tetap mempertahankan akurasi ekstrim. Julukan supersonik bukan diberikan tanpa alasan. Kecepatan dan refleksnya nyaris tidak terjangkau oleh musuh biasa. Tapi kekuatannya tak berhenti di sana. Kartu truf yang membuatnya benar-benar berbahaya adalah buah iblis Wapu Wapu no Mi. Sebuah kemampuan bertipe Paramecia yang memberinya kekuatan teleportasi instan. Dalam ulasan di awal sebelumnya, kita melihat bagaimana Van Augur berhadapan langsung dengan Yasop dalam duel senapan paling menegangkan sepanjang sejarah One Piece. Yasop dengan penguasaan Kenbunshoku Haki tingkat tinggi mampu menghindari tembakan secara konsisten. Namun, Van Augur memiliki keunggulan yang tidak bisa dimiliki siapapun di arena, kendali penuh atas ruang dan posisi. Kemampuannya untuk berteleportasi tidak hanya terhadap dirinya sendiri tapi juga terhadap orang lain membuatnya menjadi ancaman tak terdeteksi. Di chapter 1063, kita menyaksikan sendiri bagaimana ia memindahkan Burgess ke pulau terdekat dalam sekejap dan kemudian memindahkan Katarina Devon di tengah ancaman. Strategi bertarungnya bukan hanya mengandalkan serangan mematikan, tetapi juga keunggulan logistik dan taktik. Namun, pertanyaannya tetap menggantung di udara. Apakah Van Augur memiliki haki? Meski tidak pernah diperlihatkan secara eksplisit, sangat masuk akal jika ia menguasai Kenbunshoku Haki dan Busoshoku Haki. Sebagai penembak jitu, Kenbunshoku jelas menjadi keharusan. Tanpa itu, mustahil ia mampu mengukur jarak, kecepatan angin, bahkan posisi lawan secara akurat dari puluhan hingga ratusan kilometer. Sedangkan Busoshoku Haki menjadi kebutuhan mendesak saat berhadapan dengan musuh tipe Logia, di mana peluru biasa tak akan berguna. Dengan posisinya sebagai komandan kapal dan tangan kanan kepercayaan Blackbeard, tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki kompetensi dan penguasaan terhadap dua jenis haki tersebut. Dibandingkan dengan pengguna buah iblis serupa seperti Law dan OP-OP no Mi-nya, kekuatan teleportasi Van Augur lebih lugas dan bersifat ofensif. Jika Law menciptakan ruang dan menukar posisi, Van Augur langsung memindahkan target tanpa batasan arena. Inilah yang membuatnya nyaris mustahil untuk diantisipasi, menjadikannya seperti bayangan peluru yang bisa muncul dan menghilang kapan saja. Di tengah peperangan besar yang membentang antara Elbaf dan Hachinosu, kekuatan Van Augur adalah simbol dari keunggulan senyap yang mampu menggulingkan para raksasa. Meskipun spotlight dalam bab tersebut lebih banyak menyinari duel seperti Sanji lawan Gillingham atau Shanks lawan Blackbeard, duel Van Augur melawan Yasop adalah pertarungan kecerdasan, ketahanan, dan waktu. Saat stamina menjadi taruhan, Van Augur tetap bergerak seperti hantu dalam kabut, mengatur posisi dan menyusun strategi dalam diam. Jika musuh lengah barang 1 detik saja, maka 1 peluru Van Augur bisa mengubah sejarah dunia.
Dalam narasi One Piece yang kian memanas, jelas bahwa Van Augur bukan hanya figuran. Ia adalah alat takdir bagi Blackbeard, seorang pion yang bisa mengakhiri permainan sebelum musuh sempat bermain. Yasop, penembak jitu tanpa suara. Bayangan mematikan dari bajak laut rambut merah. Dalam dunia One Piece, kekuatan tidak selalu diukur dari besar ledakan, luas kehancuran, atau seberapa banyak musuh bisa dikalahkan dalam sekali tebas. Ada kekuatan yang lebih sunyi, lebih mematikan, dan hanya dimiliki oleh mereka yang mampu menembus batas antara naluri dan ketenangan mutlak. Itulah kekuatan Yasop. Dikenal sebagai sniper legendaris dari kelompok bajak laut rambut merah, Yasop adalah nama yang dibisikkan penuh hormat oleh para penembak jitu dan ditakuti oleh lawan-lawannya, bahkan sebelum sempat melihat bayangannya. Luffy pernah mengatakan bahwa Yasop bisa menembak antena seekor semut dari jarak 100 kaki tanpa melukai bagian tubuh lainnya. Awalnya, ucapan ini terdengar seperti bualan seorang anak polos, hiperbolis dan nyaris tak masuk akal. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan oleh Usopp, anak kandung Yasop, saat di Dressrosa, pernyataan itu terasa semakin masuk akal. Usopp yang dikenal pengecut mampu membangkitkan Kenbun Shokuhaki dan menggunakan kemampuan tersebut untuk menyelamatkan sekutunya dari jarak luar biasa jauh, bahkan menembus tembok batu. Jika itu yang bisa dilakukan oleh sang anak dalam kondisi terdesak, maka apalagi yang mampu dilakukan oleh ayahnya, seorang penembak jitu yang telah diakui Shanks sejak awal pembentukan kelompoknya. Yasop bukan sekadar ahli tembak, ia adalah manifestasi dari presisi absolut. Banyak teori menyebutkan bahwa ia bahkan tak perlu membuka matanya untuk menembak, karena Kenbun Shokuhaki-nya telah mencapai titik puncak di mana ia bisa melihat aura lawan dengan mata batin. Dalam dunia nyata, teknik ini dikenal dalam panahan tradisional sebagai blind bell shooting, di mana pemanah menutup mata untuk menenangkan adrenalin dan memusatkan konsentrasi. Teknik yang mungkin digunakan Yasop ini tidak hanya meniadakan ketergantungan terhadap penglihatan biasa, tapi juga memastikan presisi yang tidak terganggu oleh ketakutan, tekanan, atau bahkan kabut medan perang. Dan ini bukan spekulasi kosong. Saat Yasop berhadapan dengan Van Augur, sniper teleportasi dari bajak laut Blackbeard, kita melihat perbedaan kelas yang nyata. Van Augur dengan kekuatan wapu-wapu no-mi-nya mampu berpindah tempat secepat kilat, sebuah keunggulan strategis yang membuatnya hampir mustahil untuk dilawan dalam duel jarak jauh. Tapi Yasop, ia mengimbanginya hanya dengan insting dan haki. Dengan Kenbun Shokuhaki tingkat tinggi, ia tidak hanya mampu memprediksi serangan Van Augur, tapi juga membalasnya dengan tembakan balasan yang memaksa musuhnya menguras stamina secara terus-menerus. Pertarungan mereka bukan hanya soal kecepatan atau teknologi, tapi soal siapa yang lebih tajam membaca waktu, ruang, dan niat. Kita juga melihat dalam flashback bahwa Shanks secara pribadi datang ke Gecko Island hanya untuk merekrut Yasop. Ia tidak membawa kapal besar atau armada, melainkan datang dengan rakit, seakan tahu bahwa mendekati Yasop dengan cara biasa hanya akan berakhir dengan peluru di kepala. Ini bukan bentuk kerendahan hati. Ini adalah pengakuan tak langsung bahwa Yasop adalah penjaga pulau yang tak bisa dihadapi tanpa hormat dan strategi. Tak ada bajak laut yang berhasil mendarat di pulau itu selama Yasop menjaga dari kejauhan. Sebelum musuh bisa melihat garis pantai, peluru Yasop sudah lebih dulu menyambut mereka. Maka, ketika kita bertanya, seberapa kuat Yasop? Jawabannya bukan hanya dalam angka, statistik, atau berapa banyak musuh yang ia habisi. Kekuatan Yasop adalah legenda. Ia menembak tanpa meleset, membidik tanpa melihat, dan membunuh tanpa suara. Dalam dunia yang dipenuhi oleh petarung brutal dan kekuatan destruktif, Yasop berdiri sebagai simbol dari presisi, fokus, dan kehormatan seorang penembak jitu sejati.
Langit Elbaf bukan lagi sekadar atap dunia, melainkan tirai kematian yang perlahan terbuka, memperlihatkan wajah murka dari era yang akan runtuh. Di bawah awan hitam yang bergulung seperti kemarahan purba, para pahlawan dan monster tidak lagi bisa dibedakan oleh mata biasa. Semua telah berubah. Dunia One Piece telah mencapai titik kritis, batas antara harapan dan kehancuran. Franky, Dory, dan Brogy telah berdiri di tepi takdir dengan tubuh yang porak-poranda, mencoba menahan badai bernama Gillingham. Sang kesatria suci, mesin abadi dari dunia baru, berjalan tanpa rasa, tanpa ampun, dan tanpa batasan waktu. Regenerasinya adalah bentuk penghinaan terhadap konsep luka, dan tawa dinginnya adalah palu godam bagi moral siapapun yang berdiri di hadapannya. Bonnie telah jatuh. Ripley berlari membawa tubuhnya yang lemah. Tapi bahkan kecepatan tak cukup melawan ajal, sampai langit terbelah oleh tendangan api dari seorang ksatria yang marah, Sanji. Namun bahkan api dari Ifrit Jambe tak sanggup memusnahkan mimpi buruk ini. Bukan karena Sanji lemah, tapi karena musuh yang mereka hadapi telah melampaui logika manusia. Ini bukan lagi tentang kekuatan fisik. Ini adalah soal siapa yang mampu melihat inti dari kekuatan, membaca ritme regenerasi, menghitung napas musuh, dan menusukkan strategi ke dalam celah sempit antara hidup dan mati. Sementara di sisi lain dunia, di antara bayang-bayang pulau Hachinosu, dua penembak jitu menari dalam perang yang sunyi. Yasop dan Van Augur. Dua nama, dua legenda, dua senjata yang tak terlihat namun membunuh lebih cepat dari kilat. Van Augur dengan teleportasinya yang seperti hantu dimensi. Yasop dengan Ken Bunshoku hakinya yang nyaris melampaui manusia. Pertarungan mereka bukan ledakan, tapi bisikan maut. Satu kesalahan, satu kedipan, satu peluru saja bisa mengubah arah sejarah. Dan di puncak gunung konflik, Shanks akhirnya menebas jantung Blackbeard. Tapi dunia menjerit saat satu jantung tumbang, dua lagi tetap berdetak. Blackbeard dengan dua buah iblis kini mungkin hanya selangkah lagi menuju keabadian. Sementara Zoro menari dengan pedangnya di tengah ladang duri, dan Lilith bersiap membuka kotak Pandora terakhir dari Sains Vegapunk. Segalanya mulai terlihat. Rencana tersembunyi, dendam masa lalu, dan rahasia yang telah lama dibungkam oleh waktu. Ini bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah titik balik sejarah. Dunia tidak lagi berdiri di atas 4 lautan, tetapi di atas pecahan-pecahan keputusan yang akan dibuat hari ini, di bawah langit yang sekarat, di tengah dentuman senjata, dan di antara detak terakhir dari era lama. Karena ini bukan sekadar peperangan, ini adalah awal dari akhir. Dan dari kehancuran inilah, dunia One Piece akan lahir kembali, entah sebagai utopia harapan, atau neraka baru yang tak bisa dikenali. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.